Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,36% ke angka 5.927. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi yang akan diupload jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham downtrend yang hari ini berhasil naik. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang saat ini pergerakannya masih bagus dan secara tren juga masih oke pada saat IHSG sedang turun lumayan tajam saat ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TBIG. Saham TBIG hari ini ditutup naik 10% lebih ke harga 2.360. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan TBIG hari ini telah membuat TBIG naik di atas resisten di harga 2.250. Dan saham TBIG ini telah beberapa kali saya analisa dalam 2 minggu terakhir ini. Karena memang sebelumnya TBIG masih bertahan di atas garis EMA 50 dan berada di atas support psikologis di harga 2.000. Sehingga saya menyarankan untuk masuk watchlist dan bisa entry apabila berhasil rebound dari garis EMA 50 ini. Dan kenaikan hari ini membuat TBIG telah berhasil naik di atas target analisa sebelumnya. Jadi sebelumnya resisten harga 2.250 dan untuk resisten berikutnya di harga 2.500. Jadi teman-teman harus ingat kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi bahwa resisten harga 2.250 telah terlewati. Jadi kita harus tunggu konfirmasi pada keesokan harinya. Tapi memang secara tren TBIG saat ini masih oke. Jadi tren jangka pendek sideways, tren jangka menengah sebenarnya masih uptrend. Dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Karena selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila sebuah saham masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, saham tersebut masih sangat bagus untuk di hold. Apalagi teman-teman beli pada saat dekat-dekat dengan garis EMA 50 atau 150. Jadi walaupun IHSG saat ini masih terus bergerak turun, tapi TBIG bisa kita lihat dari bulan Februari sampai saat ini masih sideways dan berada di atas garis EMA 50. Pada IHSG dalam 1 bulan terakhir ini terus bergerak turun. Dan untuk untuk broker summary, jika kita lihat kenaikan 10% ini disertai akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing 2 hari terakhir ini juga terlihat masih terus masuk melakukan akumulasi. Dan sebelumnya juga bisa kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi walaupun saham ini bukan dibandari asing, seperti yang banyak yang sebut, Pak ini kan bukan dibandari asing, ngapain bahas asing? Tapi selalu saya jelaskan, apabila asing masuk melakukan akumulasi, ini berarti ada probabilitas untuk naik. Karena asing membeli sebuah saham tujuannya bukan merugi, tapi berharap atau mengharapkan profit pada saham yang dia beli. Dan informasi yang asing dapat selalu lebih banyak daripada kita. Memang asing bukan trader pendek atau jangka pendek seperti kita. Jadi mereka beli tidak untuk langsung beli hari ini, besok langsung take profit dengan jumlah yang sama. Biasa mereka akumulasi dulu, merasa cukup, baru mereka biasa take profit. Jadi bisa kita lihat selama dari bulan Maret, asing sudah terus masuk dan harga tetap sideways, dan saat ini pada saat kenaikan 10% asing tetap masuk dengan jumlah lebih besar. Jadi dari data yang kita dapat, TBIG masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 2.500. Jadi memang besok ada potensi untuk terkena profit taking sementara, karena memang kenaikan 10% ini lumayan tinggi. Jadi mungkin ada potensi untuk turun kembali mengetes resisten harga 2.250, tapi untuk 1-2 minggu ke depan trennya masih bagus dan masih ada potensi untuk mengetes harga 2.500. Jadi untuk teman-teman sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, selama masih bertahan di atas harga 2.000, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham keras. Saham keras hal ini naik 4% lebih ke harga 660. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini keras memang masih berada di sekitar garis EMA 50. Jadi memang masih belum terkonfirmasi berhasil break dari resisten dan harga 640 ini. Jadi setiap kali berusaha naik di atas garis EMA 50 bisa kita lihat masih gagal break.
tapi selalu bertahan di atas support di harga 600. Jadi support psikologis ini masih bisa menahan penurunan dari saham Crush. Dan memang cara tren Crush tidak sebagus TBG, tapi minimal saat ini dia masih berada di atas garis EMA 50 dan masih berada di atas garis EMA 150. Jadi secara tren dia masih oke walaupun bukan uptrend. Dan bisa kita lihat harga 700 juga merupakan resisten yang sangat kuat untuk saham Crush, karena beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 700 dan masih gagal. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 600, saat ini Crush masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih sideways. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai adanya akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing bisa kita lihat 4 hari terakhir ini atau 1 minggu terakhir ini terlihat masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi saham Crush juga masih ada potensi untuk naik kembali mengetes resisten di harga 700. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga 600 bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 700. Tapi apabila memang tujuannya ingin trading jangka menengah atau investasi dan telah berhasil membeli di sekitar harga 600, hold saja karena potensi untuk break dari harga 700 dan naik ke harga 800 masih sangat besar apabila memang range-nya lebih lama. Jadi untuk 3 bulan sampai 6 bulan ke depan masih ada potensi untuk mencapai harga 800 ini. Tapi untuk jangka pendek memang masih ada potensi untuk gagal break dari harga 700. Tapi ingat selama trennya masih bagus, masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, potensi Crush untuk naik ke harga 800 masih sangat besar. Berikutnya saya akan menganalisa saham Indosat. Saham Indosat hari ini naik 2% lebih ke harga 6.525. Dan bisa kita lihat di grafik, tren Indosat saat ini juga masih bergerak uptrend. Dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk tren Indosat juga masih sangat bagus, padahal IHSG juga dalam 1 bulan terakhir ini terus bergerak turun. Jadi tidak semua saham pada saat IHSG turun, dia ikutan turun. Jadi selain beberapa saham saya analisa ini, masih ada 1-2 saham yang trennya juga masih oke saat ini, walaupun tidak dibahas sekarang. Dan bisa kita lihat, dalam 2 minggu terakhir ini memang Indosat bergerak sideways, karena masih kesulitan untuk naik di atas resisten di harga 6.800. Jadi setiap kali naik menyentuh harga 6.800, gagal break, turun kembali menuju support di sekitar harga 6.000, tapi masih berhasil rebound. Untuk support garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 5.925. Jadi ada support di harga 6.000 dan garis EMA 50. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan teman-teman bisa lihat dalam 1 minggu terakhir ini juga asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, minggu ini Indosat masih ada potensi untuk naik menuju resisten harga 6.800 dan masih ada potensi untuk break dari resisten ini. Apabila dalam beberapa hari ke depan Indosat masih terus bergerak naik dan masih terus dilakukan akumulasi, maka ada potensi besar resisten ini akan terlewati. Dan target berikutnya adalah di harga 7.000. Jadi apabila resisten kuat di harga 6.800 terlewati, maka target berikutnya di harga 7.000 yang harus ditembus oleh Indosat. Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham ini sangat layak untuk di hold karena memang trennya saat ini masih oke. Bisa teman-teman lihat setelah berhasil break dari garis EMA 150, trennya terus bergerak naik dan selalu berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 2.000-an sampai 3.000, apabila bingung kapan harus take profit apabila turun, posisinya di garis EMA 50. Apabila Indosat turun di bawah garis EMA 50, teman-teman mau take profit silakan apabila beli di sekitar harga 2.000-an sampai 3.000. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Wood. Hari ini Wood ditutup naik 1% lebih ke harga 810. Dan bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini juga Wood masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik di atas resisten di harga 850. Tapi untuk tren jangka menengah bisa teman-teman lihat saham Wood juga masih bergerak sangat uptrend.
Dan teman-teman bisa lihat garis EMA 50 dan 150 ini. Dan teman-teman selalu bertanya, Pak, kenapa selalu pakai garis EMA 50 dan 150? Karena saya selalu patokan di garis EMA 50 dan 150 untuk support dan resisten. Jadi bukan dipakai untuk apabila berpotongan, maka saya beli. Bukan itu, tapi saya lebih fokus untuk support dan resistennya. Banyak video telah saya buat untuk membahas garis EMA 50 dan 150 ini. Jadi untuk teman-teman yang mau lebih jelas tentang penggunaan dan kenapa alasan saya pakai garis EMA 50 dan 150, bisa coba cek di playlist saya. Tapi teman-teman bisa lihat, setiap kali turun menyentuh garis EMA 50 berhasil rebound, turun menyentuh garis EMA 50 berhasil rebound. Jadi daripada kita bingung-bingung tentukan mana support kuat terdekat untuk sebuah saham, lihat apakah dia di atas garis EMA 50 atau di bawah garis EMA 50. Selama dia masih berada di atas garis EMA 50, maka garis EMA 50 ini support kuat saat ini. Setelah tembus dari garis EMA 50, maka support kuat berikutnya di garis EMA 150. Apabila turun di bawah garis EMA 150, biasa saya sudah tinggalin saham itu. Saya tidak terlalu fokus lagi karena menurut saya pribadi trennya itu sudah mulai downtrend. Dan potensinya akan lebih besar untuk terus bergerak turun. Dan bisa kita lihat, untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% ini malah disertai distribusi. Sedangkan asing 4 hari terakhir ini masuk dengan jumlah kecil. Jadi dari data yang kita dapat, Wood masih ada potensi untuk naik mengetes resisten harga 850 minggu ini. Tapi untuk Wood kita harus hati-hati karena kenaikan hari ini disertai distribusi. Berarti dorongan ke atas kekuatannya tidak kuat. Jadi bisa saja kenaikan ini juga hanya sementara. Bisa saja besok naik dekat harga 850 terus dibuat turun kembali. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di harga 750. Dan support untuk garis EMA 50 di harga 715. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham di harga bawah dan saham maupun di harga atas, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, menurut saya sahamnya juga masih sangat layak untuk di hold. Karena cara tren juga saham Wood masih oke saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.